Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Halo teman-teman swasti, mudah-mudahan tetap sehat ya, jaga kondisi dan tetap jaga protokol kesehatan. Pokoknya kita harus selalu happy karena salah satu untuk menumbuhkan, menjaga itu adalah meningkatkan imunitas itu kita harus happy. Ya, pelihara happy harus happy. Oke, ada materi yang terselip yang ternyata belum saya bahas walaupun sebenarnya ini materi dasar buat teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya gimana sih caranya untuk pelihara gapi ini, terutama aku kan baru pemula nih Mas, baru pertama kali mau pelihara gapi. Apa sih tipsnya gitu. Oke, kali ini kita mau ngasih tips buat teman-teman yang mau pelihara gapi. Ya, tipsnya yang pertama niatkan dulu ya. Jadi di gapi ini niat itu penting banget, wah penting ya, kayak kita mau menjalankan sesuatu ya, kalau kita nggak ada tujuannya nanti kan jadi nggak jelas ya. Jadi niatkan dulu kalau mau Anda pelihara gapi itu niatkan seneng dulu, yang penting seneng dulu sama ikannya. Yang kedua juga karena hampir 90% orang pelihara gapi itu punya kepentingan, yaitu kepentingan jualan, kepentingan ekonomi. Nggak masalah, nggak ada masalah, karena itu juga salah satu motivasi juga gapi ini bisa menjadi bisnis gitu. Tapi kan ketika kita sudah benar niatnya, kita sudah benar menjalaninya, nantinya kan kita akan baik juga hasilnya gitu. Oke, pelihara gapi yang penting punya niat dulu untuk pelihara gapi, seneng dulu sama gapinya. Kemudian kita baru nih tipsnya, pertama adalah siapkan tempat yang menurut saya tempatnya nggak harus wow, tempatnya nggak harus bagus banget. Tempat dimana rumahmu atau misal di rumah atau pekarangan atau apa yang itu nggak kepake, nah itu bisa dimanfaatkan untuk tempat sebagai gapi. Nah, tempat ini artinya apa? Anda bisa membuat rak, bisa menaruh ember atau menaruh apa saja di situ. Yang penting bisa menampung air, ya toh. Bisa menampung air di situ, bisa untuk pelihara ikan gapi. Kemudian itu yang kedua ya. Jadi sediakan tempat aja, dan tempatnya yang cukup sederhana aja, tempatnya yang Anda bisa memanfaatkan tempat yang tidak terpakai, mungkin belum efektif. Nah, itu bisa digunakan itu. Yang ketiga adalah pilihan ikan gapi. Jadi buat teman-teman yang awal-awal nih pelihara gapi, saran saya sih untuk jenis ikan gapinya jangan terlalu yang susah, karena gapi itu ada yang gampang, ada yang susah. Yang gampang seperti apa? Yang gampang ya rata-rata ya, yang gampang ini rata-rata itu ekor yang pendek, misal short, sword, kemudian rontel, itu bisa sih dibuat belajar, yang penting beranak dulu lah. Atau mungkin wah kalau yang short sword itu kurang menarik, kurang menantang bagi saya gitu, kayak gitu nggak masalah sih. Anda bisa pilih jenis-jenis ikan yang mata hitam. Ya, yang mata hitam. Kenapa kok nggak albino? Karena albino itu ada sedikit kerumitan. Jadi ada sedikit kerumitan tersendiri. Nanti kelas kedua lah. Kelas kedua ini, kelas pertama kan harus yang penting bisa melihara, hidup dan beranak toh. Nah, yang ini pemilihan ikannya jangan albino dulu. Artinya apa? Yang mata hitam. Yang grey lah. Kalau yang blonde agak-agaknya blonde itu ya mungkin hampir-hampir sama dengan albino ya. Yang grey aja. Pilih ikan-ikan yang mata hitam, ekor tebal, kayak mosaik, kobra, dragon, kayak gitu bisa menjadi alternatif pilihan untuk teman-teman yang pemula, teman-teman yang pertama kali baru belajar ikan gapi. Karena apa? Karena mosaik, kemudian kobra, kemudian ini dia lebih tahan terhadap mungkin serangan penyakit, lebih tahan terhadap perubahan cuaca karena ekornya tebal dan dia nggak mata hitam, nggak albino lah ya. Nah, itu sih pemilihan ikan jenis gapi yang mudah dipelihara. Jadi buat teman-teman yang bingung, aku harus pelihara apa nih pertama kali? Ya itu saran saya sih itu. Saran saya pilihlah dragon, kemudian mosaik, yellow cobra, atau mungkin juga black Moscow juga bisa sih sebenarnya. Walaupun black Moscow itu sebenarnya juga agak ada kerumitan tersendiri sih sebenarnya. Ikan solid itu ada kerumitan sendiri, tapi nggak masalah. Yang penting Anda seneng dulu sama ikannya. Aku seneng seneng black Moscow, nggak masalah sih sebenarnya.
aku pengen AFR ya nggak apa-apa sih, tapi ya siap-siap ada kematian lah kalau AFR, karena memang ya kayak gitu, AFR agak sulit beradaptasi. Oke, setelah Anda punya tempat, punya wadahnya, kemudian juga punya ikannya, dan punya niat yang cukup kuat untuk breed guppy. Nah, selanjutnya adalah perawatan. Nah, perawatan yang dilakukan ini adalah yang perawatan, rutinitas perawatan adalah ngasih makan jelas ya. Usahakan guppy itu dikasih makan tiap hari. Jangan puasa Daud, sehari makan sehari enggak. Enggak bagus itu. Atau Senin Kemis puasa, wah jangan. Tiap hari harus dikasih makan. Makannya seperti apa? Makannya bisa pakai pelet, bisa tambahin pakan hidup. Tapi kalau teman-teman baru pemula, baru pertama kali pelihara, nggak ngerti artemia, nggak ngerti kutu air, wah nanti carinya di mana? Anda bisa menggunakan pelet saja bisa. Makanya tadi saya memilihkan ikan, kan ikan-ikan yang relatif dia kuat, makannya juga bandel, ngasih makan apa juga nggak ada masalah gitu. Itu jadi ngasih makan pelet aja nggak masalah untuk ikan-ikan jenis itu gitu. Nanti baru tahap selanjutnya mungkin Anda belajar artemia, belajar kutu air atau apalah ya, bahkan makan hidup yang bisa digunakan. Tapi paling tidak harus ngasih makan. Berapa kali sehari? Sehari minimal 2 kali lah. Kalau Anda bisa 3 kali, 4 kali nggak masalah, tapi minimal 2 kali. Jadi misal Anda bekerja sibuk sekali, sebelum berangkat kerja kasih makan tuh, nanti pulang kerja kasih makan lagi gitu. Itu untuk makan. Perawatan selanjutnya adalah air. Air ini adalah sumber kehidupan. Wah iyalah, air ya sumber kehidupan. Air ini adalah tempat di mana si ikan itu hidup. Lingkungannya adalah air. Jadi air ini bisa digunakan air yang bagus. Air yang bagus yang seperti apa? Nah ini agak rumit nanti kalau pilih air. Air yang bagus adalah air yang sudah diendapkan. Jadi air yang dari sumur atau dari keran. Usahakan airnya jangan ada bahan kimianya ya. Airnya air yang murni, nggak ada bahan kimia apapun. Diendapkan dulu minimal 24 jam, setelah itu bisa digunakan. Cirinya seperti apa? Cirinya nggak ada buih-buihnya kecil-kecil. Itu sudah bisa digunakan untuk pelihara ikan guppy. Nah, kemudian perlu nggak aerator? Aerator bisa nggak pakai bisa, asal kepadatannya jangan terlalu banyak. Misal akuarium 30-40, tinggi 25, nggak usah pakai aerator lah. Saya nggak bisa pakai aerator. Ya mungkin kepadatannya cuma 5-6 ekor aja kalau segitu. Tapi kalau kasih aerator kepadatannya bisa lebih tinggi lagi. Makanya guppy ini sebenarnya kan ya mudah sih sebenarnya, tanpa aerator, tanpa bisa. Cuma Anda juga harus perhatikannya juga adalah bagaimana perawatan air. Nah, perawatan airnya ini selain tadi disiapkan air yang sudah diendapkan, perawatannya juga harus disipon. Sipon itu apa sih? Wah, ini istilah sulit nih sipon. Sipon itu adalah mengurangi air, kemudian ditambah air baru. Artinya apa? Membuat air itu supaya segar lagi gitu. Jadi diambil, dibersihkan yang kotor, pakai selang, disedot, kemudian ditambah air yang baru lagi dari sumber air yang bagus juga. Kalau perlu diendapkan dulu sebelum dimasukkan ke situ. Nah, itu perawatan yang cukup simpel sebenarnya. Dan siponnya berapa hari sekali? Wah, itu sipon kalau saya ya 2 kali seminggu cukup, dan hanya 30%, jangan semuanya. Kalau Anda mau ganti semuanya itu kalau ada masalah atau memang ikannya habis kemudian itu ikannya itu habis kemudian diganti. Nah, itu nggak apa-apa, di sipon habis. Tapi kalau cuma perawatan harian 30% aja cukup. Gitu ya teman-teman. Jadi ini salah satu tips saya ya, siapkan tempat, siapkan wadah, kemudian pakan dan air. Itu saya pikir sudah sangat-sangat cukup untuk pemeliharaan ikan guppy untuk para pemula. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa menambah kasanah perilmuan pergapian. Wah, bisa tambah pinter lagi teman-teman. Dan teman-teman yang sudah master ini, wah, teman swasti yang sudah master nggak apa-apa lah, ini satu video buat teman-teman yang baru saja pelihara guppy, biar teman-teman yang baru ini tambah pinter, tambah bisa lagi melihara guppy dan bisa menghasilkan sesuatu dari guppy itu, baik itu sesuatu misal ikannya bagus-bagus maupun sesuatu yang dirasa itu secara perekonomian harganya jadi bagus juga. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini.
Pokoknya jaga kesehatan, jaga imunitas, wah selalu kuat, selalu olahraga, wah makan yang banyak, masker, makan masker, makan masker, maskernya jangan dimakan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Jangan lupa subscribe, komen, like-nya. Tunggu lagi video berikutnya. Salam Swasti Farm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.